Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, hamba-hamba yang penuh dengan keberuntungan, para wali santri, dan juga anak-anakku yang beruntung diberi oleh Allah kesempatan untuk memperbanyak bekal kelak di saat menghadap kepada Allah, yaitu anak-anakku para santri pelanjut ke SMA, ya, SMA Al-Bahjah. Masya Allah. Mari wahai para wali santri dan anak-anakku semua merenung sejenak. Kita itu punya keimanan. Kenapa kita sholat, puasa? Karena kita punya iman bahwa di balik puasa ini ada pahala. Kalau nggak ada keyakinan untuk itu, ngapain juga lapar-lapar? Karena kita yakin, buktinya kita berpuasa itu sebenarnya ada iman. Kalau kita nggak punya iman tentang pahala, nggak akan berpuasa. Paling puasa di depan orang karena takut dihujat. Di kamar dikunci bisa makan, masak mie. Tapi kenyataannya kita serius. Mungkin ada di antara kita yang juga pernah bolong dan sebagainya. Tapi masih ada iman, buktinya masih puasa serius. Sholat, kita itu ada iman, yang itu harus kita sadari. Iman apa sih? Akan apa sih? Iman akan adanya hari akhir. Iman akan adanya hari pembalasan. Jika baik kita lakukan di dunia, maka di sana kita mendapatkan kebaikan. Kalau keburukan di dunia, begitu juga sebaliknya. Kita begitu juga di akhirat kita mendapatkan balasan keburukan. Nah, iman ini yang jarang kita sadari dan kita syukuri. Termasuk kalian wahai anakku yang sangat Buya cintai. Waktu ayah bundamu, abah umimu menjatuhkan pilihan ke Al-Bahjah itu karena imannya tadi. Kalau urusan hanya urusan ijazah, di samping rumahmu ada sekolah favorit, sekolah terkenal, ada ijazahnya. Akan tapi yang istimewa adalah tiba-tiba tergerak hati ayah bundamu untuk membawa kalian ke tempat ini, dan kok tiba-tiba juga kalian mau. Ini unik, nak. Tidak semua hamba Allah diberi oleh Allah ini. Sebab di sana, nak, kita menemukan orang tua menghendaki anaknya enggak mau. Ada anaknya menghendaki orang tuanya enggak mau. Nasib. Yang anaknya mau berkeinginan mondok sampai nangis-nangis, ayahnya tidak mengizinkan ibunya. Atau sebaliknya. Tapi kenyataannya kalian apa, anakku? Bukan sekedar ayahmu menyetujui, tapi ayahmu bangga, bahagia dengan kalian. Kok enak banget jadi anak kayak kamu itu, nak? Dipilih oleh Allah untuk menjadi mulia, dan dengan cara ini kalian menyenangkan orang tua kalian. Kalian punya iman, anak-anakku semuanya. Jadi mensyukuri ini penting banget. Kalau masalah hawa nafsu, nak, jangan bukan anak-anak saja, orang tua juga punya hawa nafsu. Keinginan-keinginan tidak baik itu ada pada semuanya. Semuanya punya hawa nafsu. Cuman lagi-lagi orang pilihan Allah itu ternyata begitu mudahnya mematikan hawa nafsunya. Sehingga ada orang di luar sana, laki dengan perempuan, syahwat berzina langsung. Ada orang pengen mabuk, langsung mabuk. Nggak mau merangi hawa nafsunya. Pengen nyuri, nyuri. Tapi kalau orang dijaga oleh Allah nggak bisa. Mau berzina nggak bisa. Biarpun dia ada hawa nafsu, bergolak syahwatnya, nggak bisa. Karena Allah tidak menghendaki orang itu terendahkan.
Kalau hawa nafsu semuanya punya, nak. Hawa nafsu orang di luar melakukan banyak kehinaan. Kalau hawa nafsunya santri ada. Tiba-tiba pengen pulang, itu ajar. Karena kamu manusia bukan malaikat. Buya juga mondok lama, kadang-kadang ada bergolak begitu. Cuman hari ini Buya bersyukur, kenapa setiap kali saya pengen keluar dari pondok, saya nggak bisa. Syukur, alhamdulillah. Coba dimudahkan Allah untuk keluar dari pondok, nggak tahu jadi apa. Ternyata syukurnya hari ini, nak. Padahal dulu juga kayak sebagian dari kalian pengen kalau liburan kan senangnya luar biasa. Giliran pengen balik ke pondok tuh malesnya. Hari libur kok cepet banget. Itu sudah biasa, itu tahu ya. Malam mau pulang tuh nggak tidur tuh. Wah, sama Bu ya kayak kalian mondok. Cuman kalau namanya pilihan Allah, nah ada di sini. Sekarang sudah hampir sukses anaknya. Setiap mau pulang tuh nangis, tidak mau balik lagi janjinya. Ngancem pokoknya. Iya mah, pokoknya pulang nggak mau balik lagi. Pokoknya liburan nanti, iya naik sama lu. Sampai liburan balik lagi, tak tanya lu, nak katanya kau pamitan karena balik lagi. Iya Bu ya, semoga kata ibu semoga kerasan. Setiap liburan begitu. Mau pamit balik lagi, mau pamit balik lagi. Memang Allah tidak menghendaki kamu rendah kok, nak. Nggak bisa kamu nyebur-nyebur di kolam kehinaan, nggak bisa. Tetap balik. Gitu loh, nak. Cuman bedanya yang nggak betah itu tetap di tempat yang baik, cuman nggak nyaman. Tapi kalau kalian kan senyum terus, main bola ketawanya full, nah lagi belajar juga senengnya full, itu namanya ditambah lagi nikmat, sudah di tempat yang baik bisa menikmati. Enak ya. Buya bicara tentang akhirat karena sudah mulai gede, kalian sudah rata-rata akil balik. Apa yang bisa kau lakukan di pondok? Sholat coba. Ngaji. Yang tidak pernah kalian sadari apa? Terhindar dari macam-macamnya maksiat yang liar di luar sana. Itu tidak tahu segede apa pahalanya untuk ibumu. Menyelamatkan untuk menyelamatkan ayahmu. Kalau punya anak di luar sana deg-degan, nak. Pulang terlambat deg-degan, berjalan dengan siapa deg-degan, rekreasinya pun juga nggak jelas deg-degan. Tapi kalian, nak, Masya Allah. Sadari makna ini, nak. Biar kalian bersyukur benar kalau di pondok. Kalau gelisah-gelisah memang biasa, bukan rumahnya sendiri, namanya pondok. Orang biarpun di hotel juga nggak betah, suruh tinggal hotel, toh nggak keluar rumah juga nggak betah, pengen jalan-jalan ke kebun kadang. Memang hawa nafsu itu begitu. Tapi kehebatan kalian memerangi hawa nafsu. Kapan ada seruan keburukan? Kalian jawab tidak. Aku ingin membangun masa depan yang cemerlang. Aku ingin punya rumah mewah di surga nanti. Modalku ya di pondok. Hei setan, jangan ganggu saya. Kalian setiap hari membangunkan kebaikan untuk ibundamu dan ayahandamu, wahai anakku. Dan itu sebetulnya yang diperlukan oleh orang tua. Bukan pengen dibangunin rumah seperti ini oleh anaknya. Rumah sudah punya ayahmu. Tapi ayahmu ingin dibangunkan istana nanti. Itu yang tidak pernah diucap. Ini yang harus kalian syukuri, keberadaan kalian di pondok. Ya Allah, nikmat. Hakikatnya nikmat. Akal yang bisa memahami kenikmatan ini. Kalau hawa nafsu nggak bisa. Baca Al-Quran, tahajud, wirid, jauh dari maksiat. Masya Allah lagi. Nyenangkan ibu, ayah ibundamu. Dibanggakan oleh Rasulullah menjadi wasiatnya Rasulullah. Wah apa lagi? Banyak kebaikan yang bisa kalian lakukan. Nah inilah wahai para orang tua. Yang harus ada di pikiran kita hal-hal semacam ini. Ada di otak kita, ada di hati kita, ada di benak kita. Ternyata anak kita dalam kenikmatan yang agung. 3 tahun dilanjutkan lagi. Ada yang hari ini bikin sedih, sudah 3 tahun di pondok SMP, tiba-tiba berontak. Gak bisa ditahan dia. Yang ada hanya tangis dari orang tuanya, ibu ya, anak saya sudah tidak mau di pondok lagi. Kami hanya berdoa, semoga itu bukan nasib buruk bagimu. Semoga anakmu segera kembali. Bukan nasib buruk, semoga hanya sekedar godaan sesaat. Sedih, nangis. Ada yang anaknya nggak mau lagi di pondok. Ya namanya manusia. Macam-macam gampang nuruti hawa nafsu. Tapi kalian sukses.
Bukankah kalian juga ada yang bergolak kemarin? Waktu tamat SMP, macam-macam bisikan-bisikan. Kadang bisikan dari iblis, kadang dari syaitan, kadang dari genderuwo. Bisikan dari malaikat lupa beberapa hari sampai gelisah, bikin nangis umiknya juga ada. Apapun bentuknya, kalian sekarang sudah di pondok nak, istimewa nak. Menangis itu iblis yang goda kalian tuh. Dan wahai para orang tua, bersyukurlah. Seandainya ada seorang ibu sama ayah yang super pengangguran di rumah. Berapa lama Anda bisa ngelonin anak Anda? Kalau Anda sok ingin menjaga anak, tanyakan diri Anda. Ayo, yang bapak yang gak punya kerjaan, ibu gak punya kerjaan, berapa lama Anda bisa jaga megangi anak Anda? Pura-pura beli kerupuk saja bisa kemana-mana. Anda pergi sudah, apalagi yang kita sibuk kerja. Apalagi kita punya kegiatan rutin yang sering meninggalkan rumah. Anak kita mau berteman dengan siapa? Anda tidak bisa membatasi. Nah, hal begini harus kita hadirkan. Kalau enggak kurang syukur. Kalau sudah lihat begitu agungnya, lihat yang ada senyum terus, Masya Allah, Alhamdulillah anakku di pondok. Dengan segala kekurangannya tentunya. Karena ngurusi orang banyak begini. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Ada banyak orang berpikir tentang macam-macam godaan-godaan. Di luar Masya Allah, godaan anak kita baik diganggu sama orang yang gak baik. Gak mungkin dia kita rangkul terus. Waktu sekolah, berapa jam di sekolahan? Mulai jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Di bawah kontrol siapa itu? Sekolah yang bebas. Banyak anak yang baik di situ juga banyak, itu juga dijaga oleh Allah. Tapi kita tidak boleh ngentengin masalah bergaulan. Harus bersyukur begini. Harus bersyukur. Kan jadi dari Allah la in syakartum la azidannakum. Tiba-tiba dia Allah anaknya tambah hidup, tambah berkah, tambah Masya Allah. Dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak hal. Pernah kami ceritakan dulu ada seorang ustadz. Dia sibuk. Punya istri hafal Quran. Sahabat, sudah meninggal Allah yarhamu, belum lama meninggal. Dia cerita kepada kami dengan derai air mata. Ustadz itu sudah punya komitmen dengan istrinya. Anak kita didik di rumah aja deh. Tidak usah dipondokin. Karena ustadznya alim. Cuman ngajar kemana-mana, istrinya hafal Quran. Oke, betul. Di rumah. Sampai anak umur 11 tahun, sudah menghafal Quran 9 tahun waktu itu di rumah. Suatu ketika di bulan Ramadan, ayahandanya, ini menceritakan kepada kami sudah kisah setelah itu. Sang ayahanda itu pulang. Rumahnya kan rumah kota, ada gang begitu. Waktu dia masuk gang begitu, ada anaknya berangkang ketahuan sama dia. 5 anaknya berangkang lari begitu. Anak kecil umur 11 tahun tuh kalau bohongnya masih setengah-setengah. Kelihatan gerakan yang unik. Anaknya ada di antara mereka. Ditunggu. Ditunggu pulang. Ditanya. Basa Jawa. Dari mana kau? Dia mau bohong. Kalau kamu bohong, Abah tahu hukumannya berat. Kalau kau jujur, ada hukumannya, tapi tidak seberat kalau kamu bohong. Sambil duduk, nangis dia ngomong, maafin Mbah, pangapunten Mbah, purone. Kenapa? Masak mie. Masak mie. Siang hari bulan Ramadan masak mie. Cuman sang ayah ini karena pendidik lama sudah ngerti muka anak-anak. Apalagi yang kau lakukan di sana? Agak gagap. Apalagi? Ngaku, jujur, ngaku. Sambil dimarahi ayahnya. Awas kalau sampai tak lacak ke sana sampai ketahuan nanti. Sambil cerita sang ayah menangis. Salah satu dari 5 temannya itu ada satu yang ibunya kerja di luar negeri.
Saya hanya ngirimi duit termasuk dikirim alat elektronik, handphone bagus. Rupanya Pak, nonton Mbah. Nonton apa? Waktu cerita tuh nangisnya kayak baru lihat. Ceritanya yang Ustadz cerita, nonton. Nonton apa? Ngomong. Nonton film yang tidak pantas dilihat oleh orang tua sekalipun. Anak kecil. Ya, gara-gara satu, bayangkan. Anak umur 11-12 sudah menjelang masa puber, dikasih gambar-gambar begitu kan ada penasaran dia. Yang 4 gak punya, anaknya orang gak mampu. Yang 1 dikirimi orang tuanya. Ditonjok-tonjok, nonton. Apa kata Ustadz ini? Demi Allah, mulai saat itu sambil nangis dia. Aku enggak percaya dengan lingkungan. Sudah. Baru mikir masukkan ke pondok. Ya Ustadz, telat. Ustadz biasa mondok, mau sok jagoan ngerawat anak di rumah. Akhirnya harus nganterin ke pondok juga. Bayangin anak seumur begitu nonton film kotor, film porno gara-gara ada temennya. Dianya nggak punya. Itu kisahnya adalah 6 tahun, 7 tahun yang lalu. Hari ini lebih serem lagi dunia media sosial. Sumpah dia mah, akunya pikir dipondokkan. Dan perlu dipantau anaknya karena sudah pernah melihat hal-hal semacam itu. Psikologinya takut ini, ketakutan dia. Makanya jangan sampai kita ngentengkan pergaulan di luar. Jangan ngenteng. Berbeda ibu. Zaman anak kita dengan zaman ibu-ibu. Yang umurnya kayak saya deh. Saya itu muda atau tua sih. Jangan, ayo yang seumur dengan saya. TVRI hanya ada 1. Ingat enggak? TV hanya 1. Berarti tua beneran tuh. Yang ngomong ya sudah. Jangan, hanya saya yang muda ini. Adanya TVRI. Acara televisi mana? Yang punya Pak Lurah tok. Malam hari kita juga boleh keluar dari rumah. Adanya film, hanya film akhir pekan katanya begitu. Karena enggak punya TV nggak ngelihat. Ya enggak ingat Pak? Ngaku muda ini semuanya. Mau bilang ingat dibilang tua sama Bu ya nanti. Coba, godaan masih jarang. Godaannya jarang, yang punya televisi hanya Pak Lurah. Kalau mau dikasih warna pakai kaca yang merah, kayak pelangi itu kacanya biar berwarna kayaknya. Ya rasa-rasa warna begitu aja gitu. Padahal hitam putih, ya kan? Ya. Siang-siang jam 9 Ria Jenaka, begitu enggak? Betul Bu, waduh benar-benar tua ini kayaknya. Nah, ada sebelumnya adalah album minggu, betul? Siapa udah tua semuanya ini. Habis itu ngelihat Pak Soeharto kelom pencapir. Subhanallah, itu acaranya nggak ada yang bahaya, ibaratnya begitu, hanya itu malam akhir pekan dan sebagainya. Kondisi dunia kayak begitu hasilnya kayak seperti Anda dan saya. Itu hasilnya begini nih. Gimana kalau anak kita tidak kita serusi, hasilnya kayak apa? Dalam kondisi, makanya kenapa yang kayak begini ini, ayo coba. Kita harus insaf dong, sadar. Makanya kenapa Buya sampaikan begini, Anda bersyukur beneran ini. Buya hanya ngomong itu. Ada di hati saya Buya. Cuman, oh Buya tahu ruangnya, Buya bakal tahu kayaknya. Iya, masalah biaya kok mahal gitu kan. Kayak tahu. Biaya mahal ngomong. Oke, mahal-mahalan. Anak saya sekolah di luar SMA, minta motor berapa harganya? Hitung-hitungan dulu. Bensinnya setiap hari berapa? Minta handphone, pulsa. Kalau dia baik, paling banter, kalau baik paling uang belanja nggak balik, kalau nggak baik ngambil sendiri. Setiap ibu belanja ikut, tek mampir Pak bakso, hahaha. Apalagi ayo, hitung-hitungan berapa kira-kira? Kurang syukur, ada lagi yang di hatinya tersimpan tak baca ya. Hanya gara-gara di sini bayarnya selalu begitu, nggak kerasa. Anak yang kurang baik Bu, pinter tahu tempat duit ibunya. Belum lagi tak tahu sudah ngerti internet, tak tahu apa, didatangi orang punya utang online. Masya Allah, coba kalau mau hitung-hitungan. Hanya karena di rumah nyicil, hanya ikut belanja dia ngambil. TikTok 7.000, bensin 8.000, kemudian pulsa, handphone, gak kerasa. Padahal kalau dikumpulin jauh lebih gede. Terus apa tambahnya lagi?
Harus kita bayar berapa akhlaknya. Mulai berani tolak pinggang dengan ayahnya, dengan ibunya. Belum lagi kekhawatiran kita akan kehinaan yang terjadi pada mereka. Ayo mau hitung-hitungan tentang keuangan. Hanya karena di luar itu nggak ngambilnya sedikit-sedikit nggak kerasa. Sekolahnya mah gratis. Anak sekolah kasih 3.000 nggak berangkat bu, 5.000 nggak berangkat, 7.000 ngambek. 10.000 bisa dilempar, memang untuk apaan nih? Masya Allah. Jadi berjuang, saya pas-pasan justru membangun keyakinan. Anakku di tempat yang mulia, nggak mungkin nggak ditolong oleh Allah kok. Saya penghasilan sangat kurang, tapi saya yakin setelah ini akan dicukupi. Tinggal ngatur pengeluaran kita. Kan mengherankan kalau ada seorang ibu ngadu bahwasanya anaknya banyak tunggakan. Tapi saya lihat tasnya mahal-mahal, bajunya mahal-mahal, handphonenya mahal-mahal. Wah ini nggak bener. Saya ingat ibu saya demi bisa nyekolahkan anaknya, subhanallah ketahuan oleh saya. Semangka itu yang merah dikasihkan anaknya, putihnya disimpan dimakan. Baju ya pas-pasan. Lah ini tasnya bagus, punya tunggakan. Kalau ngadep ke Buya itu hati-hati, pinjem bajunya yang jelek biar saya tahu. Ya sudah, baik. Handphonenya gimana? Sudahlah kita harus jujur dengan Allah. Yang pura-pura melarat akan dimelaratkan oleh Allah. Tapi yang semangat ingin membayar hak, membayar kewajiban, Allah akan tolong. Kan itu kaidahnya orang punya utang. Kan sudah disebutkan. Kalau Anda punya utang, pinjam kepada seseorang. Agar ditolong oleh Allah, caranya gimana? Catat. Saya kalau pinjam uang kepada seseorang, kalau tidak dicatat saya nggak mau. Saya minta dicatat. Masa dengan Buya catat? Enggak, bikin materai. Saya Buya pinjam duit, tanda tangani. Sebab di saat saya ditandatangani pakai materai, ini berarti saya niat untuk bayar. Kapan saya niat bayar, Allah tolong. Tapi sebaliknya, kalau orang punya utang, niat lari, langsung tidak ditolong oleh Allah. Tambah nyungsep. Siapapun itu, lihat aja. Kalau kita punya utang, kok tiba-tiba kita ingin lari dari utang, langsung disempitkan oleh Allah. Sempit sekontan. Karena apa? Kita dolim kepada orang lain. Makanya kalau saya punya utang, catat. Pokoknya catat. Ada aja cara bayar. Nggak mau kalau tidak dicatat. Kan Allah yang menyuruh. Idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, tulis. Makanya saya minta catat. Cuman biasanya orang sampai sudah masak sama Buya pakai catatan. Oh enggak, kalau enggak saya enggak mau pinjam. Bikin materai catatan Buya pinjam duit begini. Saya simpen, tak titipkan anak-anak. Semoga panjang umur kalau saya mati ini loh catatannya. Tak tanya apa gampang bayarnya. Punya tunggakan ke pondok, dihubungi ada, bukan Anda mah orang baik semuanya. Dihubungi nggak bisa, ya Allah ajib. Marah-marah, diblokir. Wah, lihat aja, nggak usah saya mencari-cari orangnya. Pasti dia orang paling nyungsep hidupnya. Karena apa? Zalim dia kepada anaknya. Jadi seolah-olah nganterkan anaknya ke sekolah, ke pondok, enggak dikasih makan. Gimana kira-kira? Anaknya taruh di sekolah ini, enggak dikasih makan. Justru Anda yakin, saya itu benar, enggak mungkin enggak ditolong oleh Allah. Tinggal itu cara hidup dikurangi, pengurangan. Pemangkasan. Bedaknya kemarin harga 150 menjadi 60.000, lumayan nabung 100. Sayur biasanya belanja 15.000, belilah 7.000 separuh. Kopinya ya jangan kendal-kendal amat biar awet, biasa habis 2 minggu jadi sebulan kan gitu. Karena kopinya kurang kendal, gulanya juga agak ringan kan gitu aja. Ya sayurnya biasa 4 ikat jadi 2, suaminya nyari sayurnya habis keduluan sama mama gitu aja. Ya enak nyantai. Tapi hidupnya juga tidak teratur, tersiksa. Biasakan dengan kesederhanaan. Masya Allah, apalagi. Ini saja insya Allah. Yang jelas Buya tuh ingin mengajak mensyukuri nikmat. Berat. Anda punya tetangga, Anda punya yang sekolah anaknya di luar, begitu deg-degan dia. Dan bagi yang para wali santri sudah ada di sini, kemudian punya anak yang masih ada di luar, harapan Buya adalah semoga dengan kebaikan saudara yang di sini, yang di luar dijaga oleh Allah. Karena apa? Yang di luar pun juga pernah punya kebaikan. Mama mau jenguk dedek ya, saya mau titip kue.
Abangnya yang sekolah di luar titip kue untuk adiknya. Ada cinta dengan orang yang lagi mondok, dijaga oleh Allah dia. Karena dia telah berbuat baik dengan santri. 2 menit lagi. Kan 45 kan? Jatahnya 45 kan? Nah, jadi enggak saya baca lagi yang lainnya. Sudah cukup. Insya Allah. Baca-baca apa sih? Bukan maksudnya ya unek-unek Anda itu kebayang. Artinya apa? Hanya sebetulnya Anda mengerti, cuman tidak pernah Anda renungi. Mulai dari syukur awal sampai akhir. Kurang merenungi, akhirnya kadang enggak syukur atas nikmat Allah. Kalau Anda tidak syukuri, coba. Seandainya ada malaikat langsung datang, Bu. Anaknya mau dikeluarin, enggak mau. Mau dikeluarin, bergaul dengan cara yang salah, temannya enggak bener, hati-hati. Enggak ada yang mau. Cuman kenapa kadang-kadang ibu ini kok komplain terus nih? Masih ada hawa nafsunya, biasa manusia kan. Lagi belajar, marah-marah ini dan sebagainya. Makanya wahai para wali santri, kalau ada sesuatu, pondok-pondok kita, kasih masukan yang baik dengan guru. Tapi jangan marah kepada para guru. Ngajar di sini itu capek dengan santri, takut dengan buya. Saya kalau marah sudah enggak pandang, hati-hati. Makanya sudah sering saya marahi, tolong jangan dimarahi mereka itu, para ustadz ini. Saya sering marah banget. Kalau saya sering marah tuh Masya Allah, karena saya cemburu banget, sangat sayang dengan santri, seperti mereka sayang dengan santri. Saya marah tuh sebenarnya bahasa saya apa? Kita sama-sama sayang, kenapa kok enggak serius gitu? Makanya sudah sering saya marahi, tolong jangan dimarahi para guru. Saya marah betul, makanya saya agak, kalau sudah ada wali santri marah ke guru, waduh saya enggak. Dia enggak tahu guru setiap hari saya marahi, ikut-ikut marah. Kalau ngasih masukan yang baik, tapi enggak usah marah-marah ke mereka. Beliau ini Masya Allah, siang malam saya itu hanya sekedar main perintah saja yang jalankan mereka. Kerja, mau kerja, banyak. Makanya beruntung saya dengan adanya guru-guru yang Masya Allah itu. Tolong wahai para wali santri, Anda sudah beruntung punya anak di sini, jangan marah-marah kepada beliau-beliau ini. Ingat kalau ada masukan yang positif, bukankah ini pondok Anda? Agar semakin baik bagaimana? Itu. Yuk sama-sama masukan yang baik. Boleh memberikan masukan ke kami melalui siapa saja. Baik ya, alangkah banyaknya nikmat ya yang bisa kita baca hari ini. Keberadaan anak-anak semuanya. Pahala dan seterusnya. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga anak-anakku terus istiqomah. Semoga kalau suatu ketika ada seorang alim besar yang sangat soleh adalah anak Anda. Ada seorang dokter yang sangat khusyuk adalah anak Anda. Bahkan bisa jadi seorang presiden yang sangat jujur adalah anak Anda. Pokoknya dari sinilah. Terserah jadi apa saja. Yang penting ahli surga gitu. Sukses dunia, sukses akhirat. Boleh, saya tidak menghalangi anak kita jadi seorang insinyur, seorang dokter, tidak. Tapi ingat harus dekat kepada Allah. Baik sama orang tua. Allah baik dengan guru, insya Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Allah menjauhkan dari prasangka buruk, mengganti kita dengan cinta. Semoga Allah menjaga anak-anak kita, menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang mulia, dibanggakan oleh Rasulullah. Semoga Allah mudahkan para wali santri mendapatkan rezeki yang halal penuh berkah untuk membiayai anak-anak, halal bersih penuh berkah, panjang umur yang telah mendahului dari para orang tua anak-anak kami yang telah wafat. Allah ampuni, angkat derajatnya. Yang masih hidup panjang umur, lapang hati, lapang rezeki, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Dan seperti Allah mengumpulkan kita dengan anak-anak kita saat ini, kita dengan guru-guru kita dengan orang tua kita, semoga kelak Allah mengumpulkan kita di surga bersama Nabi Muhammad. Panjang umur semuanya, saling mencintai karena Allah, jauh dari fitnah berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.